Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, salam sejahtera untuk kita. Kita berjumpa lagi dalam program siaran Tabura Injil Koasis GKI Yapen Selatan untuk berdoa dan merenungkan firman bersama. Firman yang akan kita baca dan renungkan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang baik, berilah firman-Mu bagi kami, menjadi lampu bagi kaki kami, dan terang di jalan kami. Dan biarlah iman kami terus bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Amin. Kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 saya baca bagi kita sekalian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikian firman Tuhan yang selalu menguatkan kita. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, banyak kali kita memahami bahwa hati adalah pusat dari apapun yang kita rasakan, entah itu rasa susah atau juga senang, sedih atau juga penuh syukur. Dari dalam hati juga biasanya timbul niat yang baik atau juga niat yang jahat. Jika penulis Amsal dalam ayat ini mengajak kita untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, berarti kita harus mengarahkan hati kita hanya untuk menyimpan hal-hal yang baik. Kata menjaga di sini memiliki makna merawat, tapi juga melindungi. Maka kita harus merawat hati kita agar tetap baik dan terbiasa untuk menyimpan apa yang baik pula. Kita juga harus melindungi hati kita agar terhindar dari segala yang buruk dan juga dari segala yang jahat. Hal yang berikut dari ayat ini adalah terpancar kehidupan. Suasana hati itu bisa nampak dari raut wajah kita. Jadi jika wajah kita sedang murung atau muram, bisa saja suasana hati kita kurang nyaman. Dan juga jika wajah kita sedang begitu berseri, bisa saja suasana hati kita penuh dengan kegembiraan. Dari dalam hati yang tidak dijaga dengan kewaspadaan, bisa timbul iri hati, egois, mau menang sendiri. Timbul juga rasa tidak suka terhadap orang lain, kemarahan ataupun dendam. Bahkan timbul juga dari hati yang tidak dijaga dengan kewaspadaan, niat-niat yang buruk, percabulan, mencuri, membunuh. Dengan demikian, maka hidup kita akan dinilai sangat buruk dan kita jalani hidup dengan tidak nyaman. Dari hati yang tidak dijaga dan tidak dirawat dengan baik, bisa saja kita bertindak untuk merusakkan kehidupan orang lain. Namun jika hati itu dijaga dengan kewaspadaan, dilindungi dengan kuat dari segala macam hal yang buruk, dirawat agar tetap bersih, maka terpancarlah kehidupan yang indah, yang penuh dengan damai dan sejahtera. Dari hati yang terlindungi, serta terjaga bersih dan baik, maka tidak hanya hidup kita yang terjalin dengan penuh damai, namun kita juga akan menghadirkan kenyamanan, damai dan sukacita dalam kehidupan kita dengan sesama. Dari hati kita yang terlindungi serta terjaga bersih dan baik, terpancarlah kehidupan rohani yang indah serta kehidupan jasmani yang sejahtera. Karena itu, jangan simpan akar pahit di dalam hati yang membuat hidup kita juga terasa penuh dengan beban. Tapi buanglah akar pahit itu dari hati agar hidup kita diobati serta dipulihkan oleh Tuhan. Dan segala beban itu Tuhan ubah menjadi berkat. Amsal 17 ayat 22 katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah
mengeringkan tulang. Karena itu, milikilah hati yang terjaga dengan segala kewaspadaan, hati yang penuh kegembiraan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pelayanan firman-Mu dalam program siaran Tabura Injil ini. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, mengajarkan kami untuk menjaga hati kami tetap baik, tetap bersih. Menjaga hati kami dalam segala kewaspadaan. Karena dari hati yang baik dan bersih, terpancar kehidupan yang indah dan penuh dengan kedamaian. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah seluruh pelayanan dalam gereja-Mu, khususnya dalam klasis GKI Yapen Selatan. Biarlah segala pekerjaan dan pelayanan itu berbuah dan menjadi berkat. Berkatilah program siaran Tabura Injil, beserta semua yang bekerja mengelolanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, biarlah program Tabura Injil ini menjadi wadah kesaksian untuk memberitakan firman Tuhan. Kami mendoakan persiapan sidang sinode. Tuhan berkati semua panitia yang bekerja, juga panitia transit di Kabupaten Kepulauan Yapen ini. Semua yang bekerja di dalamnya sebagai anggota dari kepanitiaan, tapi juga kemitraan dari gereja dan pemerintah, semua jemaat-jemaat yang ada dalam klasis GKI Yapen Selatan, bahkan keluarga-keluarga, semua yang bersedia untuk mensukseskan pelaksanaan sidang sinode nanti. Kami mempertaruhkan semuanya dalam tangan Tuhan, dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan. Apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilengkapi, biarlah semua berjalan dalam kasih dan kehendak Tuhan. Kami mendoakan pemerintah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Tuhan, Engkau menyertai, Engkau menjaga para pimpinan dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka selama kepemimpinan mereka berlangsung, dalam hikmat yang Tuhan beri kepada mereka, sehingga kami rakyat yang hidup di daerah ini juga merasakan sejahtera dan sukacita. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini doa kami kepadamu, ini seluruh rasa syukur kami kepadamu. Biarlah firman-Mu senantiasa menerangi kehidupan kami, anak-anak-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan memohon berkat-Mu. Biarlah anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kami, anak-anak-Mu. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, demikian doa dan perenungan kita bersama Tabura Injil. Tuhan memberkati kita. Shalom.